Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam di bulan suci Ramadan ini. Yang masih sahur silakan, yang sudah imsak juga selamat berpuasa. Kita menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kalau kemarin kita sudah membahas surat Yasin ayat 1 sampai 7. Sekarang kita akan bahas kelanjutannya ayat 8 sampai dengan 12. Tentunya kembali bersama Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Kita melanjutkan surat Yasin sekarang ya, 8 sampai 12. Alhamdulillah. Lalu bersama kita juga ada adik kita, Herfiza. Makin lama makin mirip Ricky kamu ya? Banyak yang bilang. Iya, kayak gitu ya. Makin mirip loh Pak sama suaminya Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Mikir apa kabar Mas? Itu serasi namanya. Serasi. Kalau kelihatan Serasi. mirip dengan suami itu serasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Amin. lahir batin Amin. insya Allah. Mikaela sama Akira apa kabar? Alhamdulillah baik, udah Baik ya? pada aktif Udah semuanya. aktif, udah yang satu abi 2 tahun ya? Yang satu 2 tahun, yang satu lagi 1 tahun. 1 tahun. Jaraknya. Pasangan muda Pak, punya anaknya juga cepet tadi ya. Baik, nah sebelum kita mengulas tentang, mengkaji tentang surat Yasin ayat 8 sampai dengan 12, sedikit gambaran yang akan saya berikan di sini, bahwa surat ini menggambarkan ciri-ciri orang beriman yang selalu membuka hatinya. Nah untuk lebih jelasnya lagi, kami persilakan kepada Pak Quraisy untuk langsung memulai kajiannya. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah kemarin, Ya. kita sudah berbicara tentang kelompok masyarakat yang lengah karena sudah lama tidak datang kepada mereka seorang pemberi ingat. Masyarakat Makkah begitu. Nabi Isa sudah 500 tahun, Nabi Isa juga tidak diutus untuk orang Arab. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Nabi Arab itu mulainya dari Ismail. Jadi sudah ratusan tahun tidak pernah datang Nabi kepada mereka. Nah, walaupun tentu selain Nabi ada orang-orang baik. Sehingga mereka lengah. Salah satu bentuk kelengahan mereka itu adalah tidak memperhatikan perkembangan zaman. Tidak memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak memperhatikan kehadiran orang-orang yang memberi bimbingan kepada mereka. Mereka itu fokus mengikuti, bertaklid kepada orang tua mereka. Leluhur mereka. Keadaan mereka itu diibaratkan oleh Al-Quran. Seperti apa? Seperti orang yang di lehernya ada belenggu. Dan belenggu itu terulur sampai ke pundak mereka, anak ini. Bagaimana kira-kira kalau leher terikat terus lari kemari, itu orang tidak bisa memandang ke atas. Ya kan? Nah, baru kita lanjutkan sekarang ayat kita lagi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kami juga jadikan di depan mereka ada dinding, di belakang mereka ada juga dinding. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Inilah ibarat orang yang mengikuti leluhur tanpa berpikir. Diibaratkan mereka itu seperti tidak bisa melihat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain menciptakan alam raya ini agar supaya manusia terbuka matanya. Pelajari alam supaya Anda maju. Pelajari alam supaya Anda mengenal bahwa Tuhan Maha Esa. Pelajari masyarakat, tapi orang ini tertutup, tidak bisa melihat karena ada dinding. Tidak bisa, kalaupun jalan ketabrak dinding, mundur, maju kena, mundur kena. Jatuh, terkena. Itu ini kiasan dari orang yang tidak mau berpikir dan hanya mau mempertahankan tradisi kuno yang sudah ketinggalan zaman. Baik, kita lanjutkan. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena mereka sudah mau hanya di sini, tidak mau beranjak dari sini, kamu nasihati bagaimanapun tidak akan mempan. Ya kan?
Ini keadaan orang-orang yang tidak ingin melakukan perubahan positif dalam masyarakat. Stubborn, ya, keras kepala ya. Iya. Kita masih bisa lanjutkan? Oke. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Yang bermanfaat peringatanmu buat mereka hanyalah siapa yang takut lagi kagum kepada Allah. Kembali lagi khasyah. Siapa yang takut kepada Allah. Saya ulangi, yang takut kepada Allah itu mendekat kepada Allah. Kalau Anda takut pada singa, Anda lari. Takut tidak lulus ujian, siapkan diri untuk lulus. Takut hujan, siapkan payung. Takut pada Allah, mendekat padanya. Oke. Man khasyiyar rahman. Apa itu artinya rahman? Kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Biasa diterjemahkan bagaimana? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Kasih dan sayang. Apa bedanya? Saya tidak tahu. Tapi saya pelajari berbeda antara Rahman dan Rahim. Rahman itu Tuhan Allah yang menganugerahkan rahmat kepada semua makhluk. Muslim, kafir, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Dia menganugerahkan rahmat untuk seluruh wujud di permukaan bumi. Rahim itu pertama, karena dia pengasih. Saya beri contoh. Ada satu penjahat, bengis. Dia lihat satu anak kecil, dia usap ininya, dia kasih. Apakah sifat yang bengis ini sifatnya pengasih atau hanya perbuatannya? Yang ketiga itu. Pengasih. Saya tidak namai pengasih. Dia berbuat kasih. Berbuat kasih. Nah, bukan pengasih, tidak melekat sifat itu padanya. Ada satu orang kikir, satu waktu terus dia kasih bantuan. Apa dia saya namai dermawan? Tidak. Dia melakukan kedermawanan. Nah, Allah memberi rahmat karena dia memang pengasih. Baik Pak Quraisy, kita break dulu sejenak pemirsa. Dan tafsir Al-Misbah akan kita lanjutkan segera setelah yang satu ini. Basyirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka gembirakanlah dia dengan anugerah maghfirah dan ganjaran yang mulia. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, masih bersama saya Alvin Adam, Pak Quraisy Syihab, dan ada Herfiza di sini. Silakan kita lanjutkan kembali Pak. Oke, jadi yang meraih manfaat dari peringatanmu hanyalah orang-orang yang mengikuti secara bersungguh-sungguh ittaba'az zikra, mengikuti secara bersungguh-sungguh peringatan atau Al-Qur'an ini. Dan takut serta kagum kepada Allah yang maha penyayang. Allah Rahman, pemberi kasih untuk seluruh makhluk. Bil ghaib, saya sudah pernah terangkan, saya ulangi lagi. Bil ghaib itu di sini bisa berarti dia takut kepada Allah padahal dia tidak lihat Allah. Ya kan? Padahal Allah gaib dari pandangan matanya. Bisa juga dia takut dan kagum kepada Allah padahal dia sendirian. Ada orang yang takut dosa kalau dilihat orang. Ada orang yang taat walaupun tidak dilihat oleh orang-orang. Itu tingkat daripada ini. Orang yang mengambil manfaat ini kalau dia percaya gaib, antara lain gaib mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, atau walau dia sendirian. Kita mau garis bawahi satu hal lagi. Begini. Perbedaan antara manusia dengan binatang antara lain
adalah bahwa manusia percaya gaib, binatang tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Binatang itu hidup dalam lingkungannya sendiri. Kalau kita itu percaya ada gaib. Sehingga jangkauan pikiran kita bisa jauh lebih luas dari jangkauan yang tidak percaya gaib. Oke. Orang-orang yang seperti itu, basyirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka gembirakanlah dia dengan anugerah maghfirah dan ganjaran yang mulia. Oke, saya kira saya belum pernah terangkan di sini. Saya akan maghfirah itu apa? Kita lihat dalam bahasa, dan Tuhan yang ghafur kan? Oke, ghafar. Ghafara itu bisa berarti menutup. Bisa juga dia itu adalah sejenis tumbuhan yang mengobati luka. Itu asal katanya dalam bahasa Arab. Nah, kalau saya berkata maghfirah, ghafur Tuhan itu dalam arti menutup, dia menutup keburukan Anda. Dia menutup keburukan kita. Banyak yang ditutup oleh Allah. Yang pertama yang ditutup, isi hati Anda saya tidak tahu. Allah tutup. Masih bagus kalau Anda simpati pada saya. Alangkah buruknya hubungan kita kalau saya tahu misalnya bahwa Anda benci pada saya. Tapi Tuhan tutupi. Oke. Yang kedua yang Tuhan tutupi, kesalahan saya. Saya punya banyak dosa, tapi orang tidak tahu. Allah tutupi. Alangkah celakanya saya, buruknya sikap orang terhadap saya kalau terbongkar saya punya rahasia. Tuhan tutupi. Yang ketiga, dosa. Nah, di sini pengampunan dosa. Sebenarnya sesuatu yang ditutupi itu masih ada, tapi tertutup. Berbeda dengan kalau dihapus. Kalau Anda hapus kesalahan, saya beri contoh, ditutupi. Kesalahan, ini salah. Anda ambil stip, hilang. Paling ada bekas-bekas ini. Oke. Kesalahan, Anda ambil tip X, hilang, tidak terlihat, tapi masih ada kan? Masih ada. Allah menutupi, masih ada, tapi Allah tutupi, ya toh? Ada lagi tutupi. Saya punya keburukan fisik, ditutupi Allah, Anda tidak lihat. Bisa jadi kalau Anda dandan ke pengantin. Ada sesuatu yang buruk pada Anda. Kalau Anda tutupi, orang tidak lihat itu. Itu arti maghfirah. Sampaikan kepada orang-orang yang taat ini, keburukannya ditutupi Allah. Dosanya ditutupi Allah. Niat-niat yang culasnya ditutupi. Terlalu banyak yang ditutupi Allah. Sampaikanlah berita gembira buat mereka. Baru wa ajrin karim, dan ganjaran yang mulia sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kira itu ya. Kita bisa ada yang mau ditanyakan atau tidak? Dia tadi mau motong Bapak, cuma mungkin enggak. Silakan langsung. Allah kan memberikan rahmat kepada semua orang, kasih sayang, termasuk segala dosanya ditutupi, keburukan yang ditutupi. Mengapa Allah tetap sebegitu baik dan pengasihnya, walaupun mungkin orang itu tidak beriman, mungkin orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah mengikuti semua ajarannya, mengapa Allah masih tetap Dia melakukan? telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat. Dia telah menetapkan atas dirinya kataba ala nafsihi rahmat. Rahmat Tuhan itu luar biasa, dilukiskan begini oleh Nabi SAW. Rahmat itu ada 100. Satu Allah berikan kepada makhluk. Dia beri pada anjing, dia beri pada kambing, dia beri pada kuda, dia beri pada cicak, dia beri pada ini. Rahmat yang satu itulah yang dibagi-bagi sama semua makhluk. Jadi sepersekian itu ada sama katakanlah kuda. Nabi berkata, kalau kamu lihat seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir jangan sampai anaknya terinjak, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah. Yang satu yang dibagi-bagi itu. Masih ada sisa sama dia 99.
itu dia bagikan kepada semua orang. Rahmat. Baik, kita break dulu kembali. Kita akan melanjutkan obrolan ini segera setelah yang satu ini. Soal warisan, kita tidak tahu siapa yang lebih butuh dan bermanfaat buat kita, ayah kita atau anak kita. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita sedang mengkaji surat Yasin 8 sampai dengan 12 ya. Pak Quraish, saya ingin bertanya ini. Dulu ada nabi, ada rasul ya. Zaman sekarang udah modern, Pak. Ada ahli kitab, orang yang berpengetahuan. Tapi cara Tuhan, cara Allah ya, memberikan atau menyampaikan petunjuk-petunjuk di zaman yang modern ini tentu berbeda kan, Pak? Iya. Nah, kita sebagai manusia untuk bisa menangkapnya dengan lebih mudah, mungkin ada apa yang harus kita... Iya, bagus. Dulu sebelum masa Nabi Muhammad, setiap ada perubahan mendasar, dia mengutus rasul. Jadi silih berganti rasul. Setelah manusia mencapai tingkat kemampuan berpikir yang memadai, dia utus Nabi Muhammad. Tetapi dia tidak rinci. Ajarannya tidak rinci. Yang rinci ada dua. Yang pertama, kalau manusia tidak mampu untuk mendapatkan petunjuk karena akalnya tidak sampai ke sana. Yang kedua yang rinci, yang tidak mungkin lagi ada perubahan dalam perjalanan hidup manusia normal. Saya beri contoh. Al-Quran merinci soal siapa yang boleh Anda nikahi dan tidak boleh Anda nikahi. Ibu, saudara, ya kan? Al-Quran, kenapa? Tidak mungkin manusia normal punya kecenderungan seksual pada ibunya, pada anaknya, pada ininya. Rinci, yang tidak normal yang begitu. Ayat Al-Quran turun kepada manusia normal. Satu. Jadi itu dia rinci. Soal warisan, kita tidak tahu siapa yang lebih butuh dan bermanfaat buat kita, ayah kita atau anak kita. Siapa yang lebih bermanfaat buat kita? Anak. Belum Nggak tahu. Tuhan yang atur. Gini. Itu rinci. Tetapi yang tidak rinci, dia berikan Anda prinsip-prinsip dalam kehidupan Anda. Anda tinggal menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, Allah tidak mengatur dalam Al-Quran bagaimana cara pemerintahan. Kerajaan atau republik atau kesultanan. Dia hanya mengatur prinsip. Pokoknya adil dan disenangi oleh masyarakat. Iya kan begitu. Ekonomi, tidak ada sistem yang rinci. Dia hanya berkata harus secara adil, suka sama suka, jual beli. Jadi dengan demikian manusia kalau mengalami perubahan-perubahan, dia bisa untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip itu. Selanjutnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati. Begini. Siapa yang dimaksud dengan yang mati dan dihidupkan ini? Kita pernah kemarin malam atau kemarin dulu malam kita berbicara tentang kematian. Al-Quran berkata mayyit dan maita. Mayyit itu artinya orang yang akan mati. Mayit itu orang yang sudah mati atau makhluk yang sudah mati. Bagus. Bangkai hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kamu binatang yang sudah mati, bangkai yang tidak disembelih. Nah,
bentuk jamaknya bisa amwat, bisa mauta. Kalau amwat itu yang sudah mati. Kalau mauta yang akan mati. Itu. Nah, di sini ulama ada yang tidak sampai meneliti ke sana, ada yang menelitinya. Nah, kita lihat sekarang. Di sini dia katakan mauta. Kami menghidupkan mauta. Orang-orang yang akan mati atau yang mati hatinya walaupun masih berhembus nafasnya. Ya kan? Oke. Kami menghidupkannya dengan memberikan tuntunan agama. Kami ada keterlibatan atau tidak? Ada. Anda mau diberi oleh Tuhan. Kalau tidak, tidak. Oke. Baru dia katakan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami mencatat apa yang mereka persembahkan. Salat Anda dicatat. Puasa Anda dicatat. Nah, Anda melahirkan anak dicatat. Itu persembahan Anda. Oke. Kami catat semuanya. Apapun yang Anda lakukan tercatat. Baru dia katakan wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Ini bisa jadi Anda melakukan sesuatu, Anda sudah tidak berada di permukaan bumi ini, dampak dari kerja Anda masih ada. Dicatat oleh Tuhan. Bersinambung Anda punya ganjaran. Itu kan sedekah jariyah, bersinambung. Anda mengarang, orang baca dan sini dapat ganjaran terus. Pendidikan kepada anak. Didikan pada anak Iya. begitu. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain dikaitkan dengan suatu peristiwa pada masa Nabi. Nabi waktu datang ke Madinah membangun masjid di Quba, di luar kota Madinah sekarang. Kemudian pindah ke Madinah, bangun masjid di situ. Nabi sholat di situ, bimbing di situ. Orang-orang yang ada di Madinah tadi berkata, yang ada di Quba, waduh, kami mau pindah rumah, biar kami tidak jauh-jauh jalan, biar dekat Nabi. Nabi berkata, jangan, tidak usah pindah. Langkah-langkahmu ke masjid itu dicatat. Nah ini, naktubu atharahum. Itu berarti, kita pernah bicara juga di sini, itu berarti sebenarnya itu akan menjadi saksi-saksi terhadap Anda. Itu sebabnya. Dalam rincian kita lihat. Kalau sholat, katakanlah kita sholat maghrib, kita berdiri di sini. Mau sholat sunnah, pindah sedikit. Supaya ini langkah Anda pindah dicatat. Itu nanti akan ikut menjadi saksi. Dia salat di tempat saya, jangan di tempat itu. Itu yang dimaksud. Wa naktubu atharahum. Boleh jadi juga kami tulis hasil-hasil kerja mereka yang lain. Jadi semua amalan kita ditulis. Pak. Kita break dulu Pak Rais. Iya. Dan Anda jangan kemana-mana karena Tafsir Al-Misbah akan segera kembali di Metro TV. Iman itu pembenaran hati. Apa yang dinamai iman? Iman adalah pembenaran hati menyangkut apa yang Anda dengar. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, dan buat yang baru bergabung, kita sedang mengkaji surat Yasin ayat 8 sampai 12. Pak Quraisy, kita mungkin sekarang menuju ke pertanyaan dari masyarakat dulu ya. Silakan dilihat pertanyaan di layar televisi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani, saya dari Bina Nusantara University. Saya ingin bertanya, boleh nggak sih kita menilai seseorang dari keimanannya? Pertanyaannya, saat ini marak dengan isu sara yang menggolongkan keimanan seseorang. Nah, bolehkah kita mengejudge seseorang berdasarkan keimanannya, Pak Quraisy? Kan makin banyak nih isu sara. Iman itu pembenaran hati.
apa yang dinamai iman? Iman adalah pembenaran hati menyangkut apa yang Anda dengar. Ilmu itu pembenaran akal menyangkut apa yang Anda ketahui. Hati tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu hati? Bisa jadi saya menduga isi hati Anda melalui kegiatan Anda. Tapi saya tidak bisa memastikan. Karena itu Al-Quran mengingatkan, jangan memuji dirimu. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Ya kan? Itu satu. Kita tidak bisa menyatakan bahwa iman Anda lemah atau kuat. Indikator-indikator itu ada. Tapi boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Nah, kalau tadi sekarang kita berkata mencat, apa sih maksudnya mencat itu? Menghakimi orang bahwa imanmu tidak cukup. Iya. Boleh. Dari mana dia tahu? Pernah, kita kembali kepada Al-Quran. Pernah di masa Nabi, ada sekelompok sahabat Nabi berjalan di padang pasir, tiba-tiba bertemu dengan satu orang. Orang itu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ini sahabat-sahabat Nabi, ini pasti orang kafir nih. Dia pura-pura ucapkan salam karena dia takut sama kita. Yang lain ambil pedang, dia bunuh. Turun ayat. Hati-hatilah wahai orang beriman. Kalau dalam perjalanan, hati-hatilah men-charge orang. Ya kan? Jangan berkata pada seorang, engkau tidak beriman, padahal dia mengucapkan salam. Allah yang tahu isi hatinya. Kamu juga dulu begitu. Nabi waktu dengar itu marah dan berkata, kamu bunuh dia, mencat dia sebagai orang tidak beriman. Apa kamu pernah bedah dadanya? Jadi jangan cari iman seseorang. Oh, imannya kuat atau tidak. Benar, ada indikator-indikator. Kalau indikator-indikator itu begitu banyak, saya tetap bisa berkata dia tidak beriman pada Islam. Tapi iman pada yang lain. Bagaimana mutu imannya saya tidak tahu karena dalam hati. Kalau ada satu orang sekarang, katakanlah dia ke gereja. Bisakah saya katakan bahwa dia bukan Muslim? Ya. Belum tentu. Ya. Saya kira itu. Ya. Kita masih Saya bisa mau tanyakan? Iya. Bapak, oke. Apakah Allah memberikan juga petunjuk atau kepada orang yang tidak beriman, itu yang dibilang apa misalkan apakah Allah bisa menutup hati seseorang karena dia sombong atau karena dia tidak mau tidak mau menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan? Iya, bagus. Itu ada ayat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi Allah bisa menutup hati kalau yang bersangkutan tidak mau buka hatinya. Iya kan? Itu di awal suratul Baqarah ada itu. Jadi Allah menyesuaikan ketetapannya sesuai dengan kehendak Anda atau tekad Anda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat, mau ke airport jam 4 pagi, bangun enggak? Ada yang bangunin. Ya kan? Mau sholat subuh, ada yang bangunin kalau Anda mau. Kalau tidak mau, matahari terbit masih tetap. Jadi itu Allah menutup hatinya. Ya. Orang yang sudah seringkali berbuat dosa, hatinya tertutup. Ya, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah karatan cermin hatinya akibat perbuatan buruknya. Itu sistem.
Iya. Penyakit itu bertambah kalau tidak diobati. Iya. Iya. Seperti kebal mungkin. Imun. Ya. Ya, begitulah ini. Oh. Akhirnya jadi karatan, jadi ini. Mau diperbaiki sudah tidak bisa. Itu sistem. Baik, Pak Kudes, kita break dulu kembali. Oke. Dan Anda jangan kemana-mana karena tafsir Al-Misbah akan segera berlanjut segera setelah yang satu. Anda sudah lihat malaikat? Belum pernah ya? Kapan baru dilihat? Itu kan gaib. Nanti setelah kematian atau saat-saat ini. Ya, banyak yang kita tidak tahu hakikat hidup ini. Ya, kembali Anda menyaksikan tafsir Al-Misbah. Bisa cepat kan? Iya. Tiba-tiba udah segmen 5 aja sampai penutup. Kita akan dengarkan mungkin masih ada uraian lagi. Ada sedikit Sebelum uraian kita kita masuk biar kesimpulan yang selesaikan komprehensif. target kita. Saya kembali, auzubillah. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan yang mati. Orang-orang yang mati hatinya kami hidupkan. Kami. Perlu keterlibatan Anda. Ya kan? Dan kami mencatat apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka lakukan. Kami mencatat malaikat-malaikat atas perintah Allah mencatat. Demikian juga langkah-langkah mereka. Ini segala sesuatu kami telah tulis, telah himpun dalam suatu kitab yang menjadi rujukan yang jelas, kitab Lauhul Mahfuz. Oke. Saya mau lihat. Kalau memang semua sudah tercatat, untuk apa lagi ditulis? Ya kan? Anda masih perlu mencatat apa yang saya ucapkan kalau sudah tertulis semua di sini. Tidak perlu ya. Jadi kenapa Allah menyuruh mencatat padahal sudah ada tertulis? Catatan itu buat Anda supaya Anda sadar bahwa memang saya ini. Ya kan? Sudah tahu. Tapi ini loh amalanmu, baca sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Kamu sendiri deh, lihat, baca sendiri. Kamu pertanggungjawabkan sendiri. Anda tidak bisa berkata, oh ini keliru nih. Ya toh, ini ada catatannya. Ya, dan catatan itu bisa jadi tertulis, bisa jadi juga dalam bentuknya yang nyata. Saya kira itu yang ingin dijelaskan oleh surat Yasin. Kita langsung masuk ke Kita kesimpulan. masuk pada kesimpulan. 8 sampai 12 surat Yasin. Oke. Kita keengganan memandang ayat-ayat Allah. Ini tadi dia tertutup ini karena dia enggan. Keengganan memandang ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam diri manusia sendiri diibaratkan dengan belenggu-belenggu yang menjadikan seorang terngada ke langit. Tidak bisa apa-apa karena dia tidak mau lihat. Ya toh? Sedangkan keengganan memandang ayat-ayat Allah yang terhampar di alam raya itu diibaratkan dengan ayat berikutnya, diibaratkan dengan seorang yang berada di dalam satu kamar tidak bisa keluar karena terbendung oleh Dinding. Tembok. bukalah pintu, lihatlah alam raya. Keluarlah, berjalanlah di permukaan bumi ini. Lihat pengalaman orang-orang lama, Anda akan sadar bahwa memang tuntunan Allah itu benar. Itu yang ingin dikatakan di sini. Setiap orang mempunyai kitab yang di dalamnya tercatat oleh malaikat segala aktivitasnya. Kitab tersebut akan diserahkan kepada masing-masing pribadi pada hari kemudian dan itu akan menyadarkan dia bahwa memang dia telah bersalah atau memang dia telah melakukan sesuatu. Tidak ada ini. Hakikat kehidupan manusia seringkali tersembunyi di balik kehidupan duniawi. Hakikat kehidupan ini tersembunyi di balik kehidupan duniawi. Sehingga tidak dapat terjangkau oleh indera yang bersifat material. Ia baru akan tampak dengan jelas setelah kematian atau pada saat-saat kebangkitan. Anda sudah lihat malaikat? Belum pernah ya?
Kapan baru dilihat? Itu kan gaib. Nanti setelah kematian atau saat-saat ini. Ya, banyak yang kita tidak tahu hakikat hidup ini. Mata kita ada tabir. Kalau sudah mau meninggal, itu tabir dibuka Tuhan. Oh benar-benar ada malaikat. Iya. Jadi kita harus percaya gaib. Karena sebenarnya ada. Hanya mata. Jadi memang menjelang ajal, Iya. itu baru dibuka ya Pak ya? Iya, itu sebabnya menjelang ajal kalau kita bicara soal ini. Menjelang ajal, ada orang-orang sebelum meninggal melihat orang tuanya datang. Nah itu sering sekali Ya kan? terjadi. Oh, ini dia datang, ini dia ini. Oh, itu jadi banyak tertutup oleh ini tadi. Setiap yang memulai atau merintis dalam kebaikan satu kebaikan, maka dia akan memperoleh ganjaran dan ganjaran orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu. Itu juga merupakan asar, bekas-bekasnya. Tadi saya katakan bahwa Anda melakukan kebaikan, tinggal orang tiru. Anda dapat ganjaran dan ganjaran yang diperoleh orang yang meniru itu dapat juga, plus Anda diberi dari ganjaran yang lain. Itu yang dimaksud. Jadi banyak-banyaklah berbuat kebaikan, jangan untuk pribadi, untuk orang lain. Banyak-banyak. Itu yang dikatakan Nabi, anak yang soleh. Oh itu kebaikannya berlanjut. Sedekah, ilmu yang diajarkan, produk yang bermanfaat. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya ganjaran yang diberikan oleh kalau orang itu beriman lantas menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia. Ya, lakukan itu. Saya kira itu yang kesimpulan. Berbuat kebaikan dengan mengharapkan pahala lebih baik, atau berbuat kebaikan tanpa memikirkan akan mengharapkan apapun? Mana yang lebih baik? Saya akan bilang lebih baik tidak demi karena Allah. Walau tanpa diberi ganjaran. Tapi itu tidak mudah. Iya kan? Itu Rabi al-Adawiyah berkata, ya Allah, kalau aku melakukan kebaikan karena takut neraka, masukkan saya di neraka. Harap sorga, tidak usah masukkan saya di sorga. Saya melakukannya demi karena kamu. Tetapi kita bisa berbisnis dengan Tuhan. Ya Allah, saya melakukan ini, saya harap ganjaran itu. Bisa. Kan banyak orang juga itu sekarang. Oh sholat jamaah lah. Kenapa sholat jamaah? Pahalanya 27. Boleh aja. Tapi kalau tidak pikir pahalanya 27. Yang penting saya silaturahmi dan sebagainya. Sah juga. Baik Pak Kures, terima kasih banyak untuk kajiannya hari ini. Hervija terima kasih. Salam buat Ricky dan dua putra-putrinya lucu-lucu Pak. Senang banget ya. Dan ini ada perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah episode kali ini. Mudah-mudahan insya Allah besok kita akan kembali berjumpa pada jam yang sama dan kita akan lanjutkan lagi membahas surat Yasin di ayat-ayat berikutnya lagi. Saya Alvin Madam pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.